rekan-rekan media sekalian, selamat sore. Dan tersangka ada 3 orang. Yang pertama inisial GTT. Ini kami jelaskan dahulu bahwa 3 tersangka ini merupakan residivis, pernah melakukan tindak pidana pencurian. Dan yang terakhir ini pencurian tersebut dilakukan dengan pembunuhan juga. Tersangka ada 3 orang. Yang pertama inisial YPT, ya, laki-laki, umur 24 tahun. Kemudian yang kedua NDN, umur 16 tahun. Yang ketiga JH, yang ini JH masih dalam DPO. JH berumur 15 tahun. Kemudian barang bukti yang kita temukan, yang pertama 1 helai celana yang terdapat bercak darah, 1 helai baju lengan pendek terdapat bercak darah juga. Kemudian 1 celana terdapat bercak darah, 1 pasang sandal terdapat bercak darah juga, 1 helai kain berwarna putih terdapat bercak darah juga. Kemudian 1 buah jaket warna hitam, 1 bungkus rokok, 1 unit sepeda motor merek Vario dan kunci tanpa ada nomor polisi. Kita ketahui bersama. Nah, tersangka ini kita jerat dengan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang. Ya, pasal 339 subsidiar pasal 338 KUHP. Subsidiar 170 ayat 1 ketiga atau pasal 365 ayat 4 junto 53 KUHP, junto pasal 55 56 KUHP, junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di mana ancaman hukuman penjara seumur hidup atau ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk saat ini setelah kita selidiki, motifnya pencurian. Motif awalnya adalah pencurian. Untuk uraian singkat kejadian, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 00 malam, 3 tersangka kumpul di salah satu warnet Posea, dan di tempat itulah direncanakanlah suatu pencurian, di mana salah satu tersangka JH menyampaikan bahwa dia punya target untuk pencurian. Lokasi pencurian itu masih tetangga dari SK JH, ya, ke rumahnya. Dia menyampaikan bahwa di sana, di rumah si korban ini terdapat laptop, uang, dan HP, ya. Dan disampaikan juga kepada temannya bahwa si korban ini posisinya tinggal di rumah sendiri, seorang wanita tinggal di rumah sendiri, dan lokasinya mungkin agak jauh dengan pemukiman untuk yang lain. Kemudian setelah mereka sepakat, akhirnya mereka berangkat pada pukul 1.30, ya, masa hari Senin dini hari, dengan menggunakan motor yang berbonceng 3. Setelah sampai di daerah Lumban Lobu, mereka berhenti di kebun untuk memarkir motornya. Kebun itu berjarak sekitar 200 meter di TKP rumah korban.
Kemudian mereka berjalan kaki melalui sawah dan sampai di TKP. 3 orang mengendap-endap, ya, mengendap di samping rumah itu ada jendela itu. Di jendela itu si tersangka JH tahu kalau kamar itu kosong. Jadi kami lidik di situ dia sudah profiling situasi yang ada di TKP di rumah korban. Kemudian JH mencongkel jendela, ya, mencongkel jendela masuk ke kamar, di jendela kamar, dan 2 rekannya RT dan DN itu menunggu di bawah jendela tersebut di luar. Kemudian si JH masuk. Setelah masuk, kemudian terdengar suara oleh si korban. Akhirnya korban bangun. Setelah bangun, baru korban menyalakan lampu di ruang tamu, ya, dan melihat si JH ada di situ, dan korban langsung teriak minta tolong. Karena panik, akhirnya si JH mencoba untuk membekap si korban. Karena korban masih meronta, akhirnya si RT itu masuk ke dalam melalui jendela juga, membantu JH yang sedang mendekap si korban. Kemudian si RT ini membantu mendekap korban. Kemudian si JH, karena si korban ini masih berteriak dan meronta-ronta, akhirnya si JH ini menusuk bagian tubuh si korban secara bertubi-tubi berkali-kali, ya. Nah, setelah kejadian itu mereka kabur melalui pintu depan, tapi saat itu tidak ada barang-barang yang diambil mereka sesuai rencana mereka karena mereka sudah panik. Setelah mereka kabur, akhirnya kembali ke tempat sepeda motorku dan lari ke arah daerah Lagu Putih, ya. Di mana di Lagu Putih itu para tersangka itu mencoba untuk menjual motornya untuk digadekan, ya. Dan mereka uang dari gade itu akan dibuat mereka untuk melarikan diri, ya. Jadi itu rekan-rekan yang kami sampaikan kurang singkat. Mungkin ada pertanyaan teman-teman juga semua, silakan. Melihat bahwa ada luka sampai 24 kali, maka kemungkinan 3 tersangka ini tidak punya dendam kepada ibu itu, Pak. Kalau hal itu sementara masih kita dalami lagi, ya. Yang lain? Untuk kedua tersangka yang sudah diamankan ini, Pak, ini warga mana aja, Pak? Oke, jadi kedua tersangka yang diamankan ini adalah untuk GPT itu beralamat di Balas Saribu, Desa Patani 3, Kecamatan Posya, Kabupaten Toba. Nanti segala satu kita tetap dalami lagi. Selain mantan residivis, Pak, apakah memang dari laporan warga ketiga tersangka ini kerap meresahkan masyarakat atau gimana, Pak? Iya, karena mereka ini sudah beberapa kali melakukan kasus tindak pidana, khususnya pencurian. Artinya berencana dan termasuk sindikat, Pak, ya? Ya, ya. Boleh diceritakan, Pak, terkait penangkapannya, Pak? Baik, untuk penangkapan sendiri setelah kita datang ke TKP, kita langsung lidik mencari informasi. Kemudian ada informasi kita temukan bahwa ada tersangka ini terkait dengan pencurian dan pembunuhan ini. Kemudian kita lakukan pengejaran dan memang mereka 2 orang ini itu ditangkap di Medan. Ya, melarikan diri ke Medan, kita tangkap di Medan. Untuk yang satu ini masih juga sementara ini atas nama JH. Jadi hadir di Toba sebagai ditangkap kapan, Pak? Gimana? Hadir di Toba, dibawa ke Toba kapan, Pak? Itu pada hari Rabu. Pukul berapa, Pak? Kira-kira? Sekitar 12.30 ya. 12.30? 17.30 sampai di sini. Sampai di sini, Pak. 12.30. Kalau tangkapnya di Medan 12.30. 12.30. Ya, langsung kita bawa ke sini. Terhadap 2 tersangka ini, Pak,
pasal yang dikenakan dan hukuman berapa Pak? 2 tahun. Mengingat yang satu Pak kan sudah residivis. Apakah tidak ada penambahan hukuman bagi Nanti kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi. Untuk saat ini sementara. Satu lagi Pak, waktu para pelaku melakukan aksi pembongkaran jendela itu menggunakan apa itu? Menggunakan pisau ya, sekitar panjang 15 cm. Untuk pisau sendiri udah diamankan Pak? Masih kita cari. Ya. Pesan khusus untuk keluarga Pak, tengah bersedih sekarang. Ya, kami terus berduka cita pada keluarga korban. Semoga tetap diberikan kekuatan ya, mencoba yang hari ini, dan kami mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa segera mengungkap kasus pembunuhan ini. Ya, dan di mana satu SK masih dalam pencarian DPO. Sabar Pak, foto dulu Pak. Oke, foto dulu foto.